sebagaimana sudah menjadi arahan Bapak Presiden bahwa pemberantasan narkoba harus lebih gencar, lebih berani dan komprehensif serta dilakukan secara terpadu. Oleh karena itu, Bapak Kapolri juga menindaklanjuti ini dengan menyerukan dan memerintahkan kepada seluruh jajaran untuk terus berperang dan menuntaskan penanganan masalah narkoba mulai dari hulu sampai dengan hilir. Bareskrim Polri dan seluruh jajaran Polda juga sudah membentuk Satgas Pemberantasan Narkoba, di mana ini Satgas ini sudah dibentuk sekitar 1 bulan dan progresnya terus berjalan. Kita berikan penekanan kepada seluruh Direktur Res Narkoba, Polda jajaran dan Polres-Polres untuk melakukan penindakan secara tegas terhadap peredaran gelap narkoba. Karena peredaran gelap narkoba ini tentunya akan mempengaruhi proses pembangunan, mempengaruhi proses pencapaian Indonesia Emas tahun 2045 apabila tidak bisa kita berantas. Dari hasil data yang kita miliki, sebagian besar pengguna narkoba adalah mereka dalam usia produktif. Ini akan sangat-sangat tidak kondusif, tidak mendukung jalannya pembangunan. Pada pagi hari ini kita melihat ada pengungkapan narkoba dengan modus operandi yang sudah mulai berkembang. Modusnya sudah mulai tidak konvensional lagi, tetapi sudah merambah pada hal-hal yang menjadi keseharian masyarakat. Salah satunya adalah dengan terbongkarnya penjualan happy water dan juga penjualan keripik yang dimana di dalamnya keripik pisang di mana di dalamnya mengandung narkoba. Modus operandi yang semakin berkembang ini bukan hanya dari sisi produksinya dan metode penjualannya, tetapi juga sudah menggunakan teknologi, yaitu dengan memanfaatkan penjualan-penjualan yang dilakukan secara online. Pada hari Kamis kemarin, Bareskrim Polri bersama-sama dengan Polda DIY sudah berhasil mengungkap peredaran gelap narkoba yang memproduksi narkoba. Yang diawali dengan pengungkapan yang ada di Cimanggis. Pengungkapan ini berawal dari hasil operasi cyber, pemantauan di dunia maya, di dunia siber, bahwa ada penjualan narkoba dalam bentuk happy water dan juga dalam bentuk keripik pisang. Di situ juga dicantumkan harganya, memang harganya juga cukup tinggi. Keripik pisang kok harga segitu, sebenarnya sudah tidak masuk akal. Tapi dengan itu kita bisa memberikan kecurigaan, ini ada apa? Sehingga dilakukan tracing, dilakukan satu pemantauan terhadap akun yang menjual tersebut. Karena ada beberapa akun yang melakukan penjualan ini, di mana followersnya juga cukup banyak. Penyelidikan dilakukan oleh teman-teman dari Direktorat Narkoba selama 1 bulan mengikuti dinamikanya. Kemudian pada tanggal 2 November kemarin dilakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap pengiriman barang yang dilakukan di daerah Cimanggis Depok dan menemukan barang bukti keripik pisang dan happy water yang kemudian dikembangkan oleh rekan-rekan di Bareskrim bekerja sama dengan Polda DIY mengembang di 3 TKP lainnya, yaitu di Kaliaking, Magelang, Potorono, dan juga di Banguntapan. Dari hasil operasi tersebut kita bisa menangkap 3 orang yang ada di Depok, itu adalah pemilik akun, pemilik rekening, dan juga bagian yang bertugas nanti untuk menjual barang-barang yang sudah sampai di Depok. Kemudian kita tangkap 2 orang yang ada di Kaliangking, Magelang, yaitu memproduksi keripik pisang. Kemudian kita tangkap 2 orang lagi di Potorono yang memproduksi happy water dan keripik pisang, dan 1 orang kita tangkap di Banguntapan ini.
Dari 8 orang yang berhasil kita amankan ini, masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda. Ada yang berperan sebagai pengelola akun media sosial, ada yang berperan sebagai pemegang rekening, ada yang berperan sebagai pengambil hasil produksi dan penjaga gudang pemasaran, kemudian ada yang sebagai pemproduksi atau pengolahnya, dan juga sebagai distributornya. Dan kita saat ini masih juga mengejar untuk beberapa orang DPO lainnya yang masih akan kita cari dan kita tangkap. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.